Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mustika Syahputri dari kelas Manajemen A semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kaidah fikih muamalah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dosen kita, yaitu Bapak Ahmad Musaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah yang berbunyi al-haraj bi adaman. Lanjut, Ju. Oke. Kaidah yang berbunyikan al-haraj bi adaman itu mempunyai arti keuntungan sebanding dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab atas resiko atau kerugian yang harus ditanggung oleh yang memiliki kepentingan atau yang terdapat keuntungan jika mereka membeli barang tersebut. Nah, adapun penjelasan dari kaidah tersebut adalah penjelasannya seorang berhak bertanggung jawab terhadap kerusakan ataupun cacat yang didapat dari sebuah barang atau usaha adalah mereka yang berhak mendapatkan keuntungan dari orang yang mempunyai kewajiban untuk menanggung kerugian jika hal itu terjadi. Nah, maksudnya di sini adalah seseorang yang wajib menanggung kerugian atau resiko dari keuntungan yang dia dapat adalah orang yang membelinya atau kita katakanlah seorang penjual dan pembeli. Nah, kalau si penjualnya ini memberikan atau menjualkan barangnya kepada si pembeli dengan keadaan barang yang bagus dan ketika sampai ke tangan pembeli barang itu telah rusak, maka tanggung jawab itu adalah tanggung jawab si penjual karena barang itu memang mutlak kerusakan dari sang penjual, kecuali barang itu dibeli oleh si pembeli dan dipakai oleh si pembeli. Selama dipakai, kerusakan yang dibuatnya itu atas dasar dirinya sendiri, maka itu menjadi tanggung jawab oleh dirinya sendiri. Lanjut ke contoh kaidah. Di sini saya mengambil contoh jual beli. Jual beli online sih, di mana ada seorang penjual dan seorang pembeli yang mereka sama-sama membutuhkan, yaitu si penjual membutuhkan uang atas barang dagangnya dan si pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya. Jadi keduanya mendapatkan untung dari barang tersebut dan terjadilah akad jual beli. Selanjutnya itu contoh kaidahnya. Lanjut. Contoh kaidahnya saya ambil di sini dalam hal jual beli kan. Jadi di sini saya ambil dalam hal sistem jual beli online, di mana sekarang memang banyak sekali orang yang membeli barang itu secara online. Jadi ketika reseller, toko atau pengusahanya menjual barang dagangannya melalui media sosial, dan kemudian ada pembeli yang ingin membeli barang tersebut dan penjual telah mengetahui ketentuan pada sang pembeli agar sang pembeli bisa membeli barang dagangannya di toko itu dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sang penjual tersebut. Kemudian di antara penjual dan pembeli itu terjadi persetujuan. Setelah membayar dan menunggu barang tersebut tiba, maka apabila barang tersebut terjadi kerusakan ataupun kelalaian, itu adalah tanggung jawab dari pengusaha atau reseller toko tersebut. Ataupun ternyata barang yang dipesan telah tiba dan ternyata saat si pembeli membuka dan ingin melihat kelengkapan dari barangnya, ternyata terdapat kerusakan dan kecacatan. Nah, maka barang tersebut masih wajib diganti oleh sang penjualnya atau resellernya.
terkecuali jika barang itu telah digunakan oleh si pembeli ini dan dari barang tersebut dia mendapat kebermanfaatan seperti misalnya dia membeli baju dan barang-barang yang lain dan kebermanfaatan itu bagi dirinya adalah dia terlihat cantik memakai baju tersebut. Kemudian ketika dia memakai baju tersebut terjadi kerusakan seperti sobek atau terbakar bajunya oleh api atau apa gitu, maka kerusakan itu murni ditanggung-jawabi oleh si pembelinya, bukan lagi oleh si penjualnya. Kemudian ada dalil yang menegaskan tentang Al-Harith bin Adaman. Kita lanjut. Dalil itu berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anna rajulan anta'a mujaman fa'aqama indahu masya'allah an yukima summa wajada bihi aiban fakhasamahu ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam faradahu alaihi faqala rajulu ya Rasulullah qad ista'ala mujamin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dalil di atas dapat ditarik penjelasannya, yaitu penjelasan dari dalil dari sahabat Aisyah radhiyallahu an bahwasannya seorang laki-laki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapat adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan dan memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, ya Rasulullah, sungguh ia telah memperkerjakan budakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Oke, kita lanjut ke aplikasi kaidah dalam muamalah. Nah, apa aja sih aplikasi kaidah dalam muamalah? Itu ada 6 poin. Yang pertama itu tanggung jawab kerugian ditanggung oleh penjual barang selama barang tersebut belum diserah terima kepada pembeli. Yang kedua, seseorang tidak boleh menjual barang yang ia terima selama belum terjadi serah terima. Yang ketiga, dalam akad mudharabah, sahibul mal atau pembeli modal bertanggung jawab atas resiko kerugian apabila ia terjadi bukan akibat kelalaian dari pengelola modal tersebut. Terus yang keempat, itu ada pemberi hutang. Tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari piutangnya, karena ia tidak wajib menanggung resiko apapun. Yang kelima ada perusahaan yang melakukan recall terhadap barang jualannya yang telah laku karena cacat bawaan pabrik. Tidak boleh mengenakan biaya apapun kepada pembeli. Dan yang terakhir itu ada generasi pengembalian dana pengganti unit apabila ditemukan cacat bawaan pada barang yang telah laku. Kemudian ada aplikasi kaidah fatwa dari DSN MUI. Aplikasi kaidah fatwa dari DSN MUI menjelaskan di Fatwa nomor 105 DSN MUI pada tahun 2016 tentang penjaminan pengembalian mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istihmar. Dan isi keputusan tersebut adalah pertama, pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena tashir atau mukhalafah asyuruh
Yang kedua, pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modalnya. Yang ketiga, pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Dan yang terakhir itu pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modalnya. Oke, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kesalahan dalam tutur, kata, dan bahasa saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.